Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama saya ya, Kinara di channel Kinara Kicau Banyuwangi. Sebelum lanjut ke inti video, saya mau menginformasikan dan informasikan kepada teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada bahwa channelnya Kinara ganti di sini karena channel yang lama tidak bisa diakses ya. Informasikan karena masih banyak teman-teman yang masih belum tahu juga ya. Terus ada tambahan juga bahwa saya ada channel lain yaitu tentang ngaji roso ya teman-teman ya. Bisa disupport dan barangkali teman-teman seneng ngupas tentang ngaji roso, olah urip, ngaji urip, silahkan langsung cus menuju channel saya yaitu Kinara Ngaji Roso ya. Kinara Ngaji Roso karena saya itu seneng banget sama tema-tema yang hubungannya dengan logika karena banyak sekali orang-orang yang punya logika tapi suka melampaui batas dalam konsep hidup ya. Oke, untuk video kali ini saya mau angkat sebuah topik dari pertanyaan teman kita, saudara kita ya. Namanya ada Wawan Kriwul ya. Nyimak cara bangkitkan hilang faktor ya. Nyimak cara bangkitkan hilang faktor Kang. Nah, tak jawab siap, kapan-kapan saya kupas. Jadi begini, berdasarkan pengalaman saya pribadi mengenai kacar hilang faktor yang dimana dulu pernah saya sampaikan, ya waktu itu ada umbarannya juga ya. Kapan-kapan saya carikan juga video umbarannya seperti apa, cara pengumbarannya gimana. Insya Allah masih ada di Insya Allah masih ada di laptop, insya Allah ya. Jadi simpelnya gini teman-teman, karena pada hakikatnya kacar itu adalah burung faktor ya, bukan semi faktor tapi burung faktor ya. Jadi kalau pengalaman yang pernah saya lakukan, langsung ke tutorialnya aja ya, pen arek engko penjelasannya gimana saya taruh di belakangnya. Jadi intinya gini, kita nyiapin cepuk makan yang agak lebar, kalau bisa yang warnanya putih ya, putih. Cepuk makan kita bisa piring beling itu kan lunyu rek. Jadi usahakan penyajian jangkriknya tuh hidup ya, penyajian jangkriknya hidup. Kalau khawatir sotang sikile jangkrik itu dipridil ya ora apa-apa. Kalau saya enggak, saya pridil, saya kasih hidup-hidup. Wis, saya kasih hidup-hidup. Kalau ragu ya dicepot aja, diputusin aja kakinya ya. Kasihlah piring, contoh piring, contohnya biar ya. Gara iki bengi lho rek. Ngene ae. Pokoknya intinya piring ya, piring beling putih polos itu. Kan jangkrik warnanya ya wis kan ketok rek. Putih karo ireng, anggaplah ngono, ireng-ireng kesoklatan kan ngono kae. Jangkriknya di situ kan nanti kasihlah jangkrik itu 3, 4 atau 5 ya. Kan itu hidup jangkriknya. Dia jalan-jalan pasti. Nah, jalan-jalan pasti. Biarkan kacar ini memangsanya. Biarkan memangsanya. Jadi kondisinya hidup. Kasihlah JK kondisi hidup. Dan kalau saya menerapkan konsep ini itu tidak di dalam sangkar teman-teman, tidak di dalam sangkar tapi di dalam umbaran. Umbaran saya panjangnya 6 meter ya, panjangnya 6 meter, lebarnya 45. Dan apakah harus 6 meter Bang? Ya enggak lah, ya wis bebas lah, pokoknya umbaran ya. Jadi di umbaran itu siapkan pemandian juga kan ada kan, ono anu to rek, ono senge adus ngono kae lho. Apa kerambai mandi kan ada bak mandinya. Siapkan mandinya, air minum juga kasihkan, terus siapkan JK itu di sebelahnya air mandi tadi. JK-nya di piring rek, piring putih. Pokoknya biarkan JK-nya itu hidup. Atau kalau bicara ulat Hongkong juga enggak apa-apa. Ya kasihlah ulat Hongkong 2, JK-nya 5 aja ya. Dan terapkan skema ini kalau bisa setiap pagi ya. Setiap pagi, misalkan habis dirawat, dijemur, nah, biasanya masuk rumah coba diumbar aja. Ya, diumbar misalkan start pengumbaran jam 8, finishnya jam 11 saja enggak apa-apa. Ya, 3 jam aja cukup. Ya, 3 jam cukup. Sampai makanannya habis. Setelah itu, setelah dia diumbar di dalam umbaran tadi, kan jam 11 dintas. Dintas sih bosone apa ya?
diangkat ngono ke lho rek. Pokoke dipindah ning kurungan lah ya, dipindah ning kurungan. Sik aku tak nyemut rokok rek ben penak ya. Jadi jam 11 dintas, masukkan ke dalam rumah, kalau bisa diserodong resletingnya dibuka. Ya, resleting dibuka. Dan satu, kalau bisa sebelum diserodong dimasukkan rumah, kasihlah EF tambahan. Saran saya ulet pisang. Kalau nggak ada ulet pisang bisa diganti kroto, ya. Kroto wes gak apa-apa. Ini tujuannya untuk nganu lho ya. Ojo ngomong nih, jangan bicara tentang OB, OE, terus nanti gimana stabilnya. Ini tidak bicara itu. Jadi satu tujuan, kita fokuskan satu tujuan dulu. Jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, menurut versi pengalaman saya, ya nanti kita yang pusing. Apalagi kita berbicara burung. Burung itu kita hanya menganalisa, hanya menerka-nerka saja. Dia itu nanti OB, dia itu nanti OE, dia itu nanti gini, dia itu nanti begitu. Kita itu hanya menebak, menerka-nerka saja, dan tebakan kita, terkaan kita bisa salah, bisa benar, karena pada hakikatnya burung itu binatang, kita manusia. Jadi nggak ada yang bisa diklaim pada skema rawatan, teori-teori itu nggak ada yang bisa diklaim. Makanya saya tidak berani mengklaim sebuah teori-teori, saya tidak berani. Makanya sering saya sampaikan kan, kalau sampean cocok pakai rawatan saya, bukan berarti saya hebat, bukan. Ya kebetulan pas cocok, karena apa? Karena karakter kacermu sama karakter kacerku podo. Nggak ada orang hebat di dalam dunia kicau gitu bro, nggak ada. Sama-sama belajarnya, ya. Tak lanjutkan lagi. Setelah diserodong tadi, siapkan ulet pisang, ya, satu atau kroto satu cepu aja. Terus habis itu sekiranya habis, baru diserodong, resletingnya dibuka aja, biar guys. Nanti sore dikeluarin lagi, dikasih JK. Dikasih JK secukupnya sesuai dengan setelanmu, misalnya papat ya papat, telu ya telu, limo ya limo, wis ngono kae ya. Cuman kalau di umbaran usahakan kasih 5 wis. Entah dia itu misalkan dia itu setelan kacer yang tinggi atau apa, misalkan biasanya setelan EF dhuwur 10, 20, ya monggo nggak apa-apa. Sebenarnya kalau masalah porsi EF itu ngikut teman-teman, ngikut kebiasaan aja sebenarnya ya. Cuman kenapa kok saya ambil 5, karena rata-rata yang sering saya terapkan itu begitu gitu loh. Apakah nanti ketika EF 5 itu sangat-sangat efisien Bang untuk kacer yang biasanya main Georgica? Ya saya rasa kalau yang kebiasaan main Georgica yang nggak efisien, ya jadi lebih baik mengikuti aturannya sampean saja. Cuman pengalaman berdasarkan yang pernah saya alami ya seperti itu. Penerapannya apa? Mungkin rek dengan dia itu memangsa si JK ini tadi, berharap sifat apa ya, sifat lek coro logika loh ya, ini ngomongin logika. Lek coro logika itu sifat faktornya dia sebagai burung pemburu, pemburu JK, pemburu apa namanya serangga-serangga itu bangkit lagi gitu loh rek. Dia itu punya rasa percaya diri. Ngono, jadi jangan dikasih JK yang sudah mati, yang sudah kita gites kepalanya, dikasihkan, jangan. Kasihlah JK yang hidup. Kalau nggak punya umbaran gimana Bang? Kalau nggak punya umbaran, ya ini jero sangkar nggak apa-apa, tapi taruhlah di bawah. Kasih piring yang besar, piringnya putih, warnanya lah iso, pokoknya JK ini ketok rek. Intinya jangkriknya kelihatan ya. Supaya dia tahu terus dimangsa sama dia. Harapannya itu kok, nilainya cuma itu aja poinnya. Kalau saya memang menerapkannya di umbaran ya. Selebihnya soal pemandian gimana Bang? Gini-gini. Pemandian saran saya karena di sini sifatnya mencari. Kalau yang pernah saya alami sendiri pribadi saya mandinya ambil sore teman-teman. Ambil sore sekitar jam 4:30. Dan pemandiannya gimana? Saya mandinya 2 hari sekali. Rata-rata begitu treatment yang sering saya lakukan. Tapi kalau sampai bicara pemandian, menerapkan skema saya, cobalah dimandikan sore selama 1 minggu gimana? Ada respon nggak? Ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan, coba ganti mandinya aja, diganti pagi. Ya, pagi gimana? Oh, nggak ada respon, coba malam. Ya nggak apa-apa, dicoba aja, gitu loh. Ya, berubahlah dari skema pemandian aja. Kalau masalah apa? Masalah pengumbaran dikasih EF hidup itu memang cara saya seperti itu. Kalau soal mandi yang sering saya lakukan memang di sore hari. Selain sore hari apa pernah? Sejauh ini belum pernah mandinya sore. Sejauh ini loh ya, belum pernah mandiin burung. Untuk yang hilang vektor untuk mandiin burung pagi atau malam
Belum pernah. Saya mandiinnya sore sekitar jam 4 setengah 5 atau mentok jam 5 gitu ya. Loh kok mati rek asem. Jadi hanya sebatas itu teman-teman, masalah kacer hilang vektor ya. Terus kalau bicara penyebab kacer hilang vektor itu gimana? Loh kalau bicara penyebab ya rek, banyak kalau bicara penyebab ya. Apalagi kita mau berbicara mengenai terkaan manusia terkait burung yang hilang vektor itu penyebabnya karena apa? Ya banyak bro. Wah kalau bicara itu nggak ada habisnya nanti ya. Dan lagian begini, kita bisa menvonis burung ini hilang vektor sendiri loh, dari mana? Nah, kita kok bisa menvonis burung hilang vektor, dari mana kita bisa menvonis itu? Nah, itu kan juga jadi pertanyaan. Apakah burung ini benar-benar hilang vektor? Dan hilang vektor pada burung itu juga bagian daripada teori. Ngono lho rek, teori kayak kacer-kacer sing lomba. Ngono lho. Kalau untuk burung rumahan yang penting kicau, yang penting bunyi, kan begitu. Ya. Itu semua hanya teori teman-teman. Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya, ya sebatas itu yang pernah saya alami. Ya, biasanya kan kadang-kadang faktor habis mabung juga bisa hilang faktor. Kadang-kadang habis lomba, dibawa di lombanya salah, eksekusi lapangannya salah, burung jadi kaget. Kalau istilahnya demam matung, akhirnya nyampe rumah kadang-kadang bablas matung ya ada yang demam panggung ya. Sebenarnya kacer demam itu juga nggak ada kalau versi saya ya. Ya mungkin faktor kaget aja lah ya, nanti juga akan kembali pulih lagi sih, versi saya begitu. Tapi kalau memang akad belinya sebelumnya itu dia speknya itu memang factor, ya saya rasa insya Allah pasti akan kembali, pasti bro. Semua itu hanya berkenaan dengan konsistennya kita aja dalam merawat burung, udah itu aja sebenarnya, nggak ada faktor yang lain. Jadi kalau berbicara pengalaman saya teman-teman ya mengenai kacer hilang vektor ya sebatas itu ya. Selebihnya ya nggak ada yang perlu saya tambahin lagi, karena nanti ketika sore hari kita rawat ya, habis dimandikan, diangin-anginkan bentar, masuk rumah sekitar jam habis maghrib atau habis sisa masuk rumah serodong lagi. Besok paginya terapkan itu lagi selama 1 minggu. Terus ngablaknya kapan bang? Coba ngablaknya itu kan kita misalkan ini ketika kita burung sedang di dalam umbaran, kan itu juga sama aja seperti diablak. Kalau bisa teman-teman ya sekalian gini, pada waktu pengumbaran ketika sampean semua menerapkan skema ini 1, 2, 3 hari jangan dipancing-pancing MP3 dulu ya, 1, 2, 3 hari. Setelah itu 4 hari coba ketika dia diumbar pancing MP3, cobalah pancing MP3 ya. Terus ketika mau dimasukkan ke dalam rumah kan dikasih ulet pisang atau kerutu dulu itu kan. Nah, itu kan juga nunggu sampai kerutunya dihabiskan sama burungnya. Nah, itu kan juga diablak. Sambil dipancing-pancing enggak apa-apa, tapi kalau bisa sampai nunggu di hari keempat aja lah. Jangan hari pertama langsung dipancing. Untuk kacer yang benar-benar hilang vektor ya. Biarkan dia berkicau dengan sendirinya aja. Bebaskan dulu lah dia supaya dia bisa menemukan jati diri nih lek cara menungso ngono rek. Ya. Udah itu aja. Terus proses ngablaknya kapan lagi ya? Sore, itu sore ketika dirawat, dimandikan sore kan 2 hari sekali. Itu kan juga diablak, kan diablak 1 jam, 2 jam. Pokoknya setiap diablak kalau sudah hari keempat itu sambil dipancing-pancing walaupun hanya 5 menit 10 menit, pancing-pancingan sitik-sitik dipancing supaya dia tumbuh lagi lah vektornya gimana, kan kelihatan nanti kan gitu loh. Dia mulai on lagi, mulai konsep lagi, mulai nekuk-nekuk, nyeklek-nyeklek gulune ngono kae lho rek ya. Habis itu kembali lagi ketemu paginya, seperti itu terus rawatannya ya. Ya wes, mungkin hanya itu teman-teman berdasarkan pengalaman saya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sifatnya di dalam dunia kicau itu sama-sama belajar, pada hakikatnya kita dan burung itu berbeda, burung itu binatang, kita manusia, jadi kita hanya bisa berbagi pengalaman saja. Jika panjenengan menirukan skema saya cocok, ya artinya bukan berarti saya hebat, artinya kebetulan pas cocok karakternya podo, oke? Nah, ya wes mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan informasi bahwa saya ada channel lain yaitu tentang ngaji rasa, silakan disupport teman-teman, barangkali teman-teman seneng bahasa-bahasa logika seperti ini karena semua saya kupas berdasarkan logika ya, dan logika itu bagian daripada filsafat. Nah, ya wes mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya jika ada khilaf kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.